Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Seluruh jajaran pengurus Masjid Asy-Syuhada yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga kita semua termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita bersilaturahim, salat subuh berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kalau pagi hari ini Allah mengumpulkan kita di masjid ini, semoga nanti Allah mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa judul kajian kita pada pagi hari ini, jangan berlebih-lebihan. Dalam hidup ini banyak orang berusaha untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Banyak yang berusaha untuk meraih kesuksesan, keberhasilan dalam hal apapun. Ketika bekerja ingin meraih keberhasilan, mendidik anak juga ingin meraih keberhasilan. Kemudian ketika kita berada di masyarakat, bergaul, kita juga ingin meraih menjadi orang yang berhasil dalam pergaulan. Banyak upaya, tindakan yang kita lakukan. Ada hal-hal yang menyebabkan kegagalan, kita hindari, kita tidak melakukannya. Kemudian ada hal-hal yang memang mesti kita lakukan, dan ternyata ada faktor yang menyebabkan kita gagal, yang menyebabkan kita tidak berhasil, bukannya tidak melakukan tindakan itu. Kita melakukan tindakan itu, tapi tindakannya berlebihan. Ini salah satu faktor dalam hal apapun yang menyebabkan kita gagal mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekali lagi, bukan tidak melakukannya, melakukannya tapi secara berlebihan. Ini juga salah satu faktor kegagalan kita dalam hal apapun. Makanya Nabi itu bersabda
mengulang kalimat singkat ini sampai 3 kali dengan ucapan kalimat hadis yang sama. Kalau Nabi mengulang 3 kali dengan ucapan yang sama, itu berarti sangat penting. Saya bacakan hadisnya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ini pesan Nabi. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. 3 kali. Benar-benar celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Dia bukannya tidak melakukan tindakan itu supaya berhasil. Dia melakukannya, tapi justru dia lakukan berlebihan. Kata Nabi, benar-benar celaka orang-orang yang berlebihan. Rawahu Muslim. Anda bisa dapatkan itu dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Benar-benar celaka orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun. Di dalam Al-Quranul Karim, Bapak Ibu, Allah banyak menguraikan pengalaman kegagalan umat-umat terdahulu dan nabi-nabi terdahulu. Jadi tidak semua nabi itu perjuangannya berhasil. Bahkan ada yang meninggal, Pak. Kita tahu sejarah ini namanya kurang populer, tapi beliau wafat ketika menegakkan kalimat Allah. Nabi Armia, Nabi Hazkial, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ini ketika menegakkan kalimat Allah gugur, wafat. Jadi tidak semua umat terdahulu itu, termasuk nabi terdahulu, sukses. Ada yang gagal. Nah, di Al-Quran ini hal itu Allah sebutkan di surat Al-Imran ayat 146. Cuma kita tidak bahas itu. Kita bahas 147-nya Al-Imran. Nah, ketika umat-umat terdahulu, termasuk Nabi kita, serta para sahabat dulu, itu ketika menghadapi tantangan berat dalam perjuangannya, mereka itu bukan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak layak. Jadi ketika dianiaya, ketika diasingkan, kemudian ketika gagal, yang keluar bukan kalimat-kalimat menggerutu, bukan kalimat-kalimat yang tidak layak, juga bukan memohon yang tidak sesuai. Gagal nih dia. Aduh, capek-capek. Aduh, gara-gara ini. Aduh, coba begini, coba begitu, atau gagal. Ya Allah, hancurkan orang itu. Tidak.
Yang keluar apa? Al-Imran 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qaulahum illa an qalu. Ini Bapak Ibu hafal selanjutnya karena doa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa ma kana qaulahum illa an qalu, dan tidak ada qaulahum, ucapan mereka, ucapan orang-orang yang gagal mendapatkan apa yang ia inginkan, illa an qalu, selain ucapan apa? Doa. Selain doa. Apa doa mereka? Rabbana, Tuhan kami yang mendidik kami, yang menjaga kami, yang memelihara kami. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Semua dosa-dosa kami, tafsirnya termasuk dosa-dosa yang menyebabkan kami gagal. Tafsirnya Pak, jadi ada dosa yang menyebabkan kita gagal mendapatkan apa yang kita inginkan. Di pekerjaan, di pergaulan, di rumah, di masjid, di mana-mana. Ada yang menyebabkan kita gagal. Di antaranya dosa-dosa yang kita lakukan. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampuni seluruh dosa-dosa kami, termasuk dosa-dosa yang dapat menyebabkan kami gagal dalam hidup. Pak, masih menyimak ya Pak? Al-Imran 147. Wa israfana, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni juga dosa-dosa kami berupa apa? Tindakan-tindakan yang berlebihan. Ulama tafsir menjelaskan, salah satu di antara faktor kegagalan kita dalam hal apapun di ayat ini, satu karena dosa-dosa kita, dua karena tindakan-tindakan yang berlebihan. Jadi bukan tidak melakukannya tapi berlebihan. Wa israfana. Jadi berlebih-lebihan itu menjadi salah satu faktor kita gagal dalam banyak hal. Nanti Pak, bukan hanya urusan muamalah tapi ibadah juga. Ibadah juga enggak boleh berlebih-lebihan. Nanti kita bahas Pak. Ada misalnya Pak, orang yang katakanlah punya profesi pegawai, dia mau presentasi, mau memaparkan apa yang akan dia lakukan. Kemudian dia melakukannya. Tapi awalnya apa? Awalnya itu optimisme berlebihan.
overconfidence. Karena merasa udah biasa, akhirnya dia itu optimisnya berlebihan, tidak ada persiapan. Optimisme berlebihan, tidak ada persiapan, bisa gagal. Contoh yang lain, misalkan panitia kurban lah, tapi bukan di sini. Kita sih udah biasa, udah bertahun-tahun jadi kepanitiaan kurban, optimisme bagus, tapi berlebihan, overconfidence. Udah biasa bertahun-tahun, akhirnya nggak ada persiapan. Akhirnya apa? Banyak yang gelagapan. Kenapa? Ternyata suasananya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi tindakan berlebih-lebihan di ayat ini bisa menyebabkan kegagalan dalam hal apapun, Bapak-bapak. Ayat ini berlanjut. Kalau tadi penyebab kegagalan, dosa dan tindakan berlebihan, berikutnya ini faktor yang dapat menyebabkan keberhasilan. Wasabbit aqdamana, ya Allah, teguhkan pendirian kami. Supaya apa? Supaya tidak takut tantangan. Teguhkan pendirian. Orang yang takut tantangan itu banyak yang gagal, Pak. Bisa gagal. Wasabbit aqdamana, dalam hal apapun teguhkan pendirian kami sehingga kami mampu menghadapi tantangan dan tidak takut menghadapi tantangan. Wasabbit aqdamana. Kemudian apa? Wasabbit aqdamana, tidak merubah motivasi, teguhkan pendirian. Jadi kalau niatnya memang semata-mata awalnya saya ikhlas melakukan ini karena Allah, semoga terus sampai pelaksanaan, sampai selesai pelaksanaan, motivasinya tidak berubah. Karena bisa terjadi motivasi dorongan seseorang itu bisa berubah di tengah jalan. Watsabbit aqdamana, wansurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, menangkan kami atas orang-orang yang ingkar kepadamu, orang-orang yang kafir. Jadi yang pertama di ayat ini, ketika baca doa, maka semoga kita semakin faham doa yang kita panjatkan. Doa ini agar kita mendapatkan keberhasilan. Kenapa? Karena ada penyebab kegagalan, yaitu dosa-dosa kita. Yang kedua, tindakan-tindakan yang berlebihan. Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, 3 kali, benar-benar celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Jamaah yang saya muliakan, kita lanjutkan. Tindakan apa saja yang selayaknya tidak kita lakukan, yang masuk kategori tindakan berlebihan? Kita komunikasi sedikit, Pak. Kalau mengingatkan orang, bagus tidak, Pak?
bagus. Menasihati bagus. Bahkan perintah Al-Quran. Satu yang populer, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hati-hati nih. Optimis. Kenapa? Saya ingin mengamalkan surat Al-Asr. Kenapa? Semua manusia rugi, tapi ada yang tidak rugi. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang saling berpesan, berwasiat kepada kebenaran, kepada kesabaran, saling menasehati. Akhirnya semangatlah dia menasehati orang. Kenapa? Ingin mengamalkan Al-Quran. Tidak dilakukannya, dia merasa rugi. Berikutnya Pak, saya tanya lagi, maaf, ada nggak orang yang awalnya ingin menasehati, ujung-ujungnya malah ribut? Ada Pak. Awalnya ingin menasehati, malah ribut, malah berantem. Kenapa? Belajar agamanya barangkali perlu ditambah. Jangan semangat menasehati saja, tapi ilmu selanjutnya harus didapat. Orang kok bisa ribut? Padahal watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Temen kok bisa jauh? Anak kok bisa marah? Istri kok bisa marah? Kan dinasihati. Nah, ada hadis Nabi. Ternyata memberi nasihat pun itu jangan berlebih-lebihan. Perintah menasihati, Al-Quran ada, hadis ada, tapi jangan berlebih-lebihan. Hadis Nabi ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa an Abi Wa'ilin Saqik ibn Salamata, dari Abi Wa'il Saqik ibnu Salamah, qala, dia berkata, kana ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, adalah Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, yudzakkiruna fi kulli khamisin marratan. Wa'il itu mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud mengingatkan kami setiap hari Kamis sekali. Setiap hari Kamis Ibnu Mas'ud mengingatkan para sahabat. Setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, ada seseorang berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ibnu Mas'ud punya anak Abdurrahman, makanya julukannya Aba Abdurrahman di antaranya. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, lawaditu, aku ingin apa? Annaka, sesungguhnya engkau, dzakartana, mengingatkan kami, menasehati kami, kulla yaum, setiap hari.
Jadi jangan seminggu sekali setiap hari Kamis. Kami minta setiap hari Anda menasehati kami. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Faqala amma annahu yamna'uni dzalika, sesungguhnya yang menghalangiku, dzalika, melakukan itu, yang menghalangiku untuk menasihati kalian setiap hari, itu ada sebabnya. Makanya aku tidak setiap hari mengingatkan kalian. Apa sebabnya? Anni akraha umillakum, aku tidak ingin kalian merasa bosan. Kenapa tidak tiap hari? Aku tidak ingin kalian merasa bosan. Lalu tindakan Ibnu Mas'ud ini dasarnya apa? Ngikuti siapa? Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, wa inni atakhawalukum bil mau'izah, ketahuilah aku tidak akan sering menasehati kalian kama kana Rasulullah, sebagaimana Rasulullah SAW yatakhawwaluna biha makhafatas samati alaina, sebagaimana Rasulullah tidak sering menasihati kami karena khawatir kami bosan. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Tindakan menasihati itu bagian perintah Allah, sunnah Rasulullah. Yang bukan sunnah Rasulullah menasihati secara berlebihan. Ini Pak. Jadi makanya di rumah nih kita punya putra putri, kita nasihati, bagian kewajiban kita. Orang tua ternyata kalau berlebihan itu bisa gagal. Apa jawaban anak kita? Bosen itu melulu, udah sering. Kenapa? Kita terlalu sering. Jawaban anak kita begitu, bosen Atau bahkan, ya, ada nggak Pak? Bapak-bapak kan banyak punya grup WhatsApp nih. Ada nggak punya temen yang tiap hari nge-share nasihat di grup? Ada ya Pak? Ada Bu? Ada. Bagaimana perasaan Bapak setiap hari teman Bapak di grup itu setiap hari kirim nasihat? Setiap hari. Udah gitu dibuka panjang banget lagi. Apa perasaan Bapak? Seneng atau aduh ini lagi? Sebel. Bayangkan, dia maksudnya bagus, tapi ilmunya belum nambah. Kenapa? Ini kan perintah agama. Maaf ya, apalagi lagi baru-barunya nih melek agama. Nggak semua, ada yang begitu. Ada yang hijrah itu bagus, tapi terus belajar, ada istilah hijrah. Tapi kadang-kadang ada yang baru hijrah, baru paham, kemarin-kemarin itu kan sama agama agak cuek. Semangat beragama, baru separoh gitu kan. Wah, habis belajar surat Al-Asri, biar nggak rugi, banyak nasihat nih. Kan mengingatkan bagus, tiap hari di grup nge-share nasihat. Apa yang terjadi? Aduh, teman-teman lain bukan malah salut Pak, bosen. Bahkan maaf, ini ibu-ibu
Saya ada ngisi pengajian ibu-ibu, itu ada pertanyaan. Pak Ustadz, saya diminta mewakili teman-teman di grup agar mengingatkan ibu itu tidak mengirim nasihat agama setiap hari. Apakah saya dosa? Pertanyaannya begitu, Pak. Apakah saya dosa melarang dia untuk tidak memposting nasihat di WhatsApp setiap hari? Saya tanya, emang kenapa? Ibu-ibu pada bosen komplain ke saya. Dosa nggak, Pak? Kita mengingatkan dia, iya nasihat sih nasihat, tapi jangan terlalu sering, bahkan setiap hari kita larang. Dosa nggak? Nggak dosa. Yang dia dapat bukan pahala. Makanya ada ayat innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tuh tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Makna tidak suka, satu, tidak mencucurkan rahmatnya. Dua, tidak memberikan ganjaran pahala. Kenapa? Ibadahnya membuat orang terganggu. Orang tidak nyaman, boro-boro pahala dia dapat. Jadi memberi nasihat itu juga jangan berlebih-lebihan. Gagal, Pak, kita ingetin orang tiap hari, bosen, nggak sampai tujuan kita. Ini yang berkaitan dengan jangan berlebihan dalam memberi nasihat, mengingatkan, karena itu juga menjadi faktor kegagalan kita untuk mencapai tujuan kita. Ya. Ini agak konteksnya masih nyambung. Ada orang yang memang tugasnya memberi nasihat, mengingatkan. Itu orang-orang, mohon maaf, mungkin seperti saya, para pendakwah. Para pendakwah ini juga hati-hati, termasuk saya. Di mana, Pak? Manusia, saya, bapak-bapak, siapapun, pendakwah, bukan pendakwah, ustadz, bukan ustadz, kiai, bukan kiai, itu punya rasa emosi di dalam dirinya. Ada emosi, Pak. Orang punya emosi. Nah, kemudian emosi yang berlebih-lebihan. Kemudian ini di atas mimbar. Saya di atas mimbar, emosi berlebih-lebihan, itu bisa lupa diri, bisa kepleset lidah, bisa lupa diri. Akhirnya yang keluar apa? Maaf, caci maki. Saya cuma nanya aja, ada nggak penceramah yang kadang mencaci maki? Ada, Pak? Ada, ya. Saya nanya nih, doakan, Pak, saya bukan termasuk yang itu, Pak. Masya Allah. Orang bisa menasihati, pendakwah suka kasih nasihat, tapi emosi berlebihan, bisa lupa diri, bisa kepleset lidah. Yang keluar apa? Caci maki. Yang keluar apa? Menjelek-jelekkan orang. Yang keluar apa? Menghina orang. Kenapa? Emosi berlebihan di atas mimbar. Apalagi jamaahnya semakin semangat. Wah, semakin berlebihan dia.
Nah, yang paling ngeri apa? Sampai emosi berlebihan, keluar kata-kata kafir kepada sesama muslim. Emosi berlebihan, keluar kata-kata apa? Anda musuh Allah. Yang begitu ada enggak? Kok diem Pak? Berarti enggak ada ya? Kenapa? Ini ada hadis Nabi Pak. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Semoga jamaah di sini bisa memilah-milah. Yang jeleknya jangan diikuti, yang baiknya ikuti. Kenapa? Ini hadis juga ada di Riyadhus Shalihin. Man da'a rajulan, barang siapa yang memanggil seseorang bil kufri, dengan panggilan kafir, kemudian al-qala, atau dengan panggilan aduwallah, dengan panggilan muslim yang lain, Anda musuh Allah, kata Nabi, melakukan itu, walaisa dzalika, dan orang yang Anda panggil ternyata bukan orang kafir, ternyata bukan musuh Allah, walaisa dzalika, apa kata Nabi? Illa haru alaihi, maka kata kafir tersebut, kata musuh Allah tersebut akan kembali kepada Anda. Maaf, sekedar contoh. Apalagi urusan, maaf, urusan politik. Innalillah nih. Ya Pak Haji ya. Saya beda pilihan dengan Pak Samsudin. Kemudian saya pendakwah. Saya pendakwah terus condong kepada salah satu, katakanlah salah satu tokoh yang berbeda dengan yang menjadi pilihan Pak Samsudin. Dengan dasar-dasar agama, saya katakan, Anda musuh Allah. Kalau beliau bukan musuh Allah, maka sayalah yang sebenarnya musuh Allah. Hati-hati, media sosial banyak banget ini Pak sekarang. Dikit-dikit musuh Allah, musuh Allah. Padahal sesama muslim, hanya gara-gara beda politik Pak. Kalau dia bukan musuh Allah, ternyata bukan, itu justru kita yang menjadi musuh Allah. Kenapa? Karena melanggar ajaran agama. Ini hadis Nabi. Nah, jadi hati-hati ketika pendakwah, mana tindakan emosi berlebihan, mana dakwah sebenarnya. Itu harusnya kita bisa pilah-pilah. Jangan gara-gara perbedaan mazhab, perbedaan politik, ada ustadz menggebu-gebu, lupa diri, keluar kata kafir, keluar kata musuh Allah, sementara mereka bukan musuh Allah. Kitalah yang sebenarnya, kata Nabi, musuh Allah. Muttafaqun alaih. Apalagi 2024 nih Pak, rawan nih. Wah, tadinya temen kemana-mana, gara-gara beda pilihan, Anda musuh Allah. Ya Allah, innalillah. Cerdas sedikit sekarang. Ya, cerdas sedikit lah. Kalau nggak bisa banyak, cerdas sedikit lah. Mudah-mudahan sih banyak. Jangan kebawa-bawa pendakwah yang berlebihan, yang emosi, yang caci maki. Makanya ada hadis lain, laisal mu'min, bukanlah orang beriman yang sempurna, bitta'an walal la'an walal fa'ishi walal badhi. Bukan orang beriman yang sempurna,
ketika ia menjatuhkan citra saudara muslim yang lain, ketika ia melaknat muslim yang lain, ketika ia mengeluarkan kata-kata kotor muslim yang lain, itu bukan orang beriman yang sempurna, kata Nabi. Ini karena berlebihan. Jadi kita jangan sampai menjadi korban pendakwah yang berlebihan ketika ia berdakwah. Itu lupa diri, bukan tuntunan agama. Masih kuat, Pak? Biasa kalau pegal monggo diluruskan kakinya. Merem juga boleh, Pak. Iya, nggak apa-apa. Merem boleh. Mudah-mudahan ini rumah Allah, kita betah di rumah Allah. Sampai suruk nggak Pak Pur? Sampai suruk ya? Suruk. Kalau gitu jelas batasannya sampai suruk ya. Mudah-mudahan sabar berada di rumah Allah sampai suruk Pak kita, supaya bisa sholat isyraq ya. Saya lanjutkan. Ternyata ada juga yang jangan berlebihan dalam hal ibadah. Waduh, kita ini ibadahnya kekurangan apa berlebihan kira-kira Pak? Kurangan. Andaikan berlebihan itu yang kayak gimana? Ibadah kata Nabi jangan berlebihan. Cuma ini jangan dijadikan dalil kemalasan kita. Ada hadis Nabi. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas, semoga Allah meridainya, Anas berkata, Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi. Datang 3 orang ke rumah-rumah para istri Nabi. Datang mau konfirmasi. Jadi konfirmasinya ke enggak 1 istri. Supaya kuat, 3 orang sahabat ini konfirmasinya ke istri Nabi yang lain. Bapak istri berapa Pak? 3. Wah, berani Pak. Hah? 1. Konfirmasi ke para istri Nabi. Apa yang mereka ingin konfirmasi? Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sehari-harinya di rumah. Setelah dijelaskan oleh istri-istri Nabi, mereka menilai Nabi kok ibadahnya ternyata biasa aja. Menurut mereka, tidak seperti yang mereka gambarkan. Karena seorang Nabi kan, dipikir mereka begini, ternyata kok enggak ya keterangan para istrinya, enggak seperti yang kami bayangkan. Kemudian akhirnya mereka 3 orang ini bertekad. Apa tekad mereka? Qala ahaduhum, salah seorang berkata, amma ana fa usalli abadan. Saya mau sholat setiap malam. Ini kalau syarah hadisnya setiap malam. Saya mau sholat malam setiap malam. Nah, ini kayak tekad bapak-bapak nih kayaknya nih. Tekadnya doang. Berikutnya apa yang kedua? Sahabat kedua berkata, wa ana asumud dahra abadan wala uftiru. Saya mau puasa
selama-lamanya dan tidak berbuka. Wah, semangat banget nih. Mau puasa selama-lamanya nih dan tidak berbuka. Ini saking giatnya nih Pak. Maksudnya bagus. Maksudnya bagus, giat ibadah. Kayak bapak-bapak nih giat ibadah. Maksudnya bagus, ternyata agama punya ukuran. Yang ketiga berkata apa? Ini Pak. Wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Sahabat yang ketiga berkata, saya tidak akan pernah menyentuh wanita karena saya tidak akan menikah selama-lamanya. Woi, mau jomblo selama-lamanya nih. Wah, biar ibadahnya konsen. Saya nggak akan menyentuh wanita selama-lamanya, nggak mau nikah selama-lamanya. Ini saking pengennya giat ibadah. Ternyata apa kata Nabi? Faja'a Rasulullah. Datanglah Rasulullah, kemudian faqala, bersabda, ama wallahi, ketahuilah, wallahi, demi Allah, kata Nabi, inni la akhsyakumu lillah. Aku ini yang paling takut kepada Allah, kata Nabi. Wa atqakum lahu, juga aku ini yang paling bertakwa kepada Allah. Aku paling takut kepada Allah. Aku paling takwa kepada Allah, kata Nabi. Lakinni, tetapi aku asumu, aku berpuasa, wa aftaru, tapi aku juga berbuka. Kemudian wa usolli, aku juga sholat malam, wa arkudu, tapi juga aku tidur. Kemudian wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi wanita. Makanya syarah hadis ini, sholat malam suntuk, semalam suntuk tanpa tidur, itu makruh hukumnya. Semalam suntuk sholat malam tanpa tidur, makruh hukumnya. Maknanya innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka orang yang berlebihan. Maknanya tidak memberikan ganjaran pahala kepada orang tersebut. Kenapa? Makruh. Allah nggak suka boro-boro kasih pahala. Jadi sholat malam itu sebaiknya tidur dulu, atau jangan sebaliknya, tidur mulu nggak bangun. Nah, itu juga Pak, ya. Puasa juga, puasa tiap hari itu makruh. Makanya yang terbaik itu puasa Nabi Daud. Kayak bapak-bapak, puasa Nabi Daud ya Pak. Alhamdulillah. Ya, paling nggak namanya Daud lah. Puasa tiap hari itu makruh. Ini sarah hadis yang tadi saya bacakan. Tambah waktu sedikit, atau sudah ditambah Pak? Oh udah, dari yang sebenarnya. Oh ya, soalnya kalau pas bareng itu malah nggak boleh. Ya, pas terbit nggak boleh. Ditambah sedikit lagi. Nah, berikutnya nih 5 menit lagi. Walaupun udah kesemutan ya Pak. Yang tidak boleh berlebihan. Sedekah bagus nggak? Bagus. Tapi terkadang ada yang nggak boleh. Berlebihan ini ada yang tidak bagus, ada yang bagus berlebihan sedekah. Kapan itu?
Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini rentetan ayat Ibadur Rahman Al-Furqan. Orang yang kedudukannya luar biasa di hadapan Allah. Mereka sangat pengasih, sangat penyayang, sangat taat kepada Allah, rajin bangun malam, rajin berzikir. Dan juga mereka punya kebiasaan walladzina idza anfaqu, orang-orang yang apabila berinfak satu, membelanjakan untuk dirinya, dia tidak berlebihan. Anfaku, membelanjakan untuk keluarganya, dia tidak berlebihan. Anfaku, membelanjakan bersedekah untuk orang lain, dia tidak berlebihan. Loh, yang mana? Sedekah kok berlebihan? Kalau ada anak yatim, dia butuh, karena sekarang sekolah suka membutuhkan handphone, butuh handphone anak yatim. Datanglah ke rumah kita atau family kita yang yatim, dijelaskan sekolah harus punya HP sekarang. Terus, oh iya, kita banyak uang, kita belikan HP 2 juta, ada nggak Pak? Ada. Dia belikan HP yang 20 juta. Ini yang berlebihan ini. Jadi tidak sesuai kebutuhannya. Cukuplah anak SMP 2 juta untuk sekolah, cukup. Dibelikan apa? Saya mau bersedekah kepada anak yatim, saya belikan HP yang 20 juta. Jangan. Itu yang dilarang. Infak yang begitu yang dilarang. Sebaliknya, bapak punya anak, punya istri, terus datang ke rumah family. Aduh, hari ini saya belum makan nih, beneran nih keluarga nggak ada nih, tolong nih. Makan 1 hari. Terus kita kasih sedekah, kita kasih 10.000. Ini juga bukan pada tempatnya. 10.000 nggak cukup buat makan. Jadi membelanjakan hartanya itu satu, lihat kebutuhannya. Tapi ada yang itu bisa dianjurkan, malah bagus, belanjakan seluruhnya. Kapan itu? Ketika situasi menghendaki itu. Kapan? Abu Bakar Siddiq untuk perjuangan Islam ketika itu butuh biaya, butuh tenaga. Abu Bakar Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Pada kondisi tertentu itu malah dianjurkan. Utsman bin Affan separuh hartanya dia infakkan untuk dakwah Islam. Jadi bisa berlebihan, bisa tidak berlebihan. Lihat kondisi pada saat kita mengeluarkannya. Ini pemahaman dari surat Al-Furqan ayat 67. Ya, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita fahami, karena ternyata ada tindakan yang sebetulnya awalnya itu perintah agama, tapi bisa menjadi tidak baik kalau kita lakukan secara berlebih-lebihan. Ada yang mau disampaikan? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya,
Kalau tidak ada, mari kita tutup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiya wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.